Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas apa sih itu citra digital dan kemudian kita akan melihat salah satu teknik dalam pengolahan citra digital, yaitu melihat sebaran data pixel dalam suatu citra digital menggunakan histogram. Baik, kita mulai saja. Jadi apa sih citra digital itu? Jadi secara singkat, citra digital itu adalah suatu citra atau gambar yang dia disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk bit. Jadi kalau kita lihat misalnya ada suatu contoh gambar peta, kita tidak tahu ini resolusinya berapa kali berapa, tetapi lihat dengan pada kotak kecil ini. Jadi ketika kotak kecil ini di zoom sampai semaksimal mungkin, maka kotak kecil ini hanya terdiri dari kotak-kotak seperti ini. Dan setiap kotak kecil ini dinamakan pixel. Jadi setiap pixel ini dia memiliki nilai, direpresentasikan oleh suatu nilai yang nanti akan diterjemahkan misalnya oleh komputer untuk diterjemahkan menjadi warna apa seperti itu. Nah, jadi warna ini yang disimpan dalam nilai bit seperti itu. Nah, pada umumnya citra digital itu dia disimpan dalam nilai 8 bit seperti itu. Oke, jadi dalam citra digital terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama citra binary. Jadi citra binary itu atau yang disebut oleh citra hitam putih. Jadi maksudnya citra hitam putih ya warna yang terdapat dalam suatu citra itu hanya hitam dan putih, tidak ada abu-abu. Jadi mungkin kalau kita di kalangan awam kadang mengatakan citra ini adalah citra hitam putih, padahal ini adalah bukan, yaitu citra grayscale atau citra abu-abu. Nah, jadi karena citra binary dia direpresentasikan hanya oleh nilainya cuma dapat menampung 2 nilai, yaitu 0 atau 1 atau 0 dengan 255, di mana 0 itu adalah warna hitam dan 1 atau 255 itu adalah warna putih. Jadi kenapa di sini ada juga pemakaian nilai 255? Karena jadi seperti ini. Karena nilai binar hanya menampung 2 nilai, 0 atau 1, jadi kadang ada juga yang menyimpan suatu citra binar ini ke dalam 1 bit, karena 1 bit dapat menampung 2 nilai seperti itu. Jadi entah nilainya 0 atau 1. Tapi kalau kita memakai yang saat ini jamak digunakan, yaitu menyimpan nilainya ke dalam nilai 8 bit, maka akan disimpan dengan nilai seperti ini, 0000 dan 8 bit seperti ini, atau 111 seperti ini. Nah, 8 bit. Dan nilai 11 inilah yang dalam 8 bit ketika dikonversi ke dalam nilai basis 10 atau nilai desimal, itu dia akan bernilai 255 seperti itu. Hanya memang kalau kita bilang memang tetap direpresentasikan nilai 0 atau 1, tapi yang satunya dalam 1 bit, satunya dalam 8 bit seperti itu. Nah, kemudian kita punya jenis kedua, yaitu citra grayscale atau citra abu-abu. Citra abu-abu. Jadi setiap pixelnya dapat direpresentasikan dalam 256 nilai, yaitu dari rentang nilai 0 sampai 255 seperti itu. Dan warnanya hanya 0 itu adalah hitam, 255 adalah putih, dan nilai diantaranya itu adalah abu-abu dengan intensitas yang makin besar angkanya, maka intensitas keputihannya makin besar. Kemudian jenis ketiga ada citra warna. Jadi citra warna ini, maka setiap pixelnya memiliki 3 nilai. Pada umumnya nilainya itu adalah RGB istilahnya, atau red, green, blue, merah, hijau, biru. Dan setiap nilai sama juga rentang nilai grayscale, yaitu dari 0 sampai 255. Tapi ingat perbedaannya, dalam grayscale 1 pixel diwakili oleh 1 nilai, direpresentasikan 1 nilai, tapi di citra warna direpresentasikan oleh 3 nilai. Oke, baik. Jadi kombinasi 3 nilai inilah yang menciptakan berbagai macam warna. Baik, kita lihat bagaimana suatu gambar itu dapat dilihat sebaran pixelnya ke dalam bentuk histogram. Jadi pasti yang pertama kali kita akan melihat
bahwa gambar ini terdiri dari nilai berapa saja, dan berapa banyak kemunculannya seperti itu. Nah, di sini kita akan memakai contoh yang sederhana, yaitu kita akan memakai citra biner 5x5 seperti itu. Nah, jadi di sini ada suatu citra 5x5, di sini ada angka, citranya menunjukkan gambar angka 6 seperti itu. Maka ketika kita lihat representasi pikselnya, maka kita akan dapatkan nilai sebagai berikut. Nah, jadi lihat bagian baris atas ini, pastilah dia 00 semua karena dia warna hitam semua. Nah, kemudian yang bagian putihnya akan mendapatkan nilai 1 seperti itu kan. Kemudian ya, kalau dalam ketika kita akan memprogramkan nanti, maka setiap sel ini, setiap pixel ini akan kita cek nilainya seperti itu kan. Jadi apakah misalnya apakah nilai yang bagian atas ini atau bagian 0,0 ini adalah 0, ya berarti tambah nilai pixel hitamnya 1 gitu kan. Nah, apakah ini 0, ya maka tambah pixel hitamnya 2, dan seterusnya. Jadi kita akan menulisnya dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Jadi cek yang ini dulu, kemudian yang ini, terus kemudian mulai lagi dari ke bawah, kemudian ke kanan lagi, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan nilainya berapa banyak, jadi untuk di sini kita ada, kalau kita hitung kita akan dapat 18, dan kalau yang nilai satunya kita akan dapat 7, sehingga kalau kita buat histogramnya maka kita dapat histogram seperti ini. Nah, jadi mohon dilihat, diperhatikan cara pengecekan atau penghitungan berapa nilai 0 dan 1-nya. Jadi dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Baik, mari kita lihat kode untuk melihat sebaran representasi citra biner dalam histogram melalui Python. Oke, baik, ini adalah kodenya. Jadi kembali lagi kita pakai di sini, kita import dulu pustaka atau library matplotlib, itu method typeload sama image-nya. Jadi kemudian kita simpan gambarnya, variabel gambar dalam variabel image. Kita baca gambarnya dan pastikan gambarnya sudah dalam satu file dengan file program. Di sini pakainya. Kemudian kita inisialisasi dulu variabel untuk menampung berapa banyak nilai pixel hitam dan nilai pixel putih. Nah, kemudian kita hitung mulai banyak pixel hitam dan putih. Ingat, tadi kita menghitungnya dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Maka di sini kita akan memakai loop bersarang, nested loop. Jadi pertama itu ya kita telusuri dari atas ke bawah dulu, barisnya dulu kita telusuri. Kemudian yaitu kolomnya atau dari kiri ke kanan. Jadi berarti nanti kalau dalam program ini pertama kita masuk dulu ke baris pertama, atau kalau di sini berarti indeks ke 0 seperti itu, dan kolom pertama atau kolom 0, indeks 0. Kemudian setelah didapat nilainya, pasti karena di sini kan yang kedua ini adalah kolomnya, berarti ini dulu yang naik, dia naik sampai habis, kemudian yang barisnya yang naik. Alias kalau kita lihat gambarnya ini, pasti dalam artian nilai naik di sini, kalau untuk bagian baris maka dia pasti akan turun ke bawah, baca ke bawah, atau kalau dia kolom naik dia akan baca ke kanan seperti itu. Nah, jadi itu logika umum dari nested loop-nya. Kemudian apa yang dilakukan setiap kali looping? Pertama kita dapatkan dulu nilai RGB-nya. Jadi di sini walaupun dia dalam citra biner, tapi karena pada citra modern jadi pada umumnya kan semua citra warna, maka setiap citra pada umumnya langsung otomatis disimpan dalam bentuk citra warna, walaupun gambarnya jadi gambar sama seperti ini dalam hitam dan putih, tapi jadinya diakali jadinya diakali dengan setiap nilai R-nya itu, RGB-nya itu 0 untuk hitam, dan nilai RGB-nya itu putih untuk nilainya itu 1 untuk putih. Atau di sini
Di sini karena perhatikan di sini saya pakai BMP. Nah, kalau BMP dia sebenarnya untuk putihnya itu 255. Maka saya ubah dulu seperti ini. 255, 255, 255. Nah, jadi tadi kita dapatkan nilai RGB-nya, terus kita cek. Nah, jika RGB-nya 0, pixel hitam tambah 1. Jika RGB-nya 255, pixel putih tambah 1. Kemudian kita di sini hanya untuk mencetak ke shell. Kemudian untuk cek ini, nah, di sini kita pakai untuk bagian pyplotnya. Di sini berarti di sini untuk menampilkan bentuk histogramnya. Di sini, nah di sini penamaannya di sini pixel hitam dan pixel putih. Kemudian pixel hitam itu pakai variabel apa? Kita pakai variabel datanya dari black pixel. Nah, di sini untuk menyimpan nilai pixel hitamnya dan pixel putih kita pakai variabel white pixel. Nah, kemudian di sini perhatikan colornya. Untuk yang pixel hitam saya pakai warna hitam dan pixel putih saya pakai warna pixel putih. Nah, di sini secara default matplotlib untuk histogramnya, untuk barnya dia pakai default warna putih, tapi perhatikan tadi saya untuk pixel putih saya representasikan dengan bar warna putih. Jadi supaya tetap kelihatan bar warna putihnya, saya ubah dulu plotnya itu, backgroundnya menjadi warna hijau muda, light green seperti itu. Jadi set face color ini metode untuk mengubah background plotnya seperti itu. Dan kita bisa set judulnya, judul histogramnya, terus untuk penamaan label X-nya yaitu jenis pixelnya, kemudian label Y-nya kita namakan jumlah pixel. Baik, kita coba jalankan. Kita save. Nah, maka nampak seperti ini. Nah, perhatikan tadi saya bilang karena di sini kita pakai BMP. Nah, tapi kalau misalnya ada kalian memakai kode ini, kemudian rupanya hasilnya tidak sesuai, terutama untuk hasil warna putihnya. Jadi kalau coba perhatikan bagian ekstensi file gambar Anda. Jadi kalau misalnya ekstensi filenya itu adalah PNG, maka dia untuk warna putihnya, jadi khusus untuk matplotlib, saya kurang tahu untuk pustaka lain. Jadi kalau misalnya gambarnya dia dalam bentuk ekstensi PNG, dia otomatis untuk warnanya itu dikonversi ke dalam rentang 0 dan 1 dengan nilai 1 itu adalah nilai 255, dan nilai diantaranya itu ya nilai berkoma seperti 0, sekian, 0, sekian seperti itu. Nah, makanya ketika kita jalankan ini, kita lihat hasilnya tetap sama, padahal untuk pengecekan putihnya kita ganti dengan nilai 1 seperti itu. Jadi dia bukan berarti nilai PNG ini dia menyimpan hitam putihnya dengan 0 dan 1, hanya saja untuk matplotlib, untuk ekstensi file PNG dia langsung otomatis konversi nilai pixelnya ke dalam rentang 0 dan 1, dan kebetulan pasti 255 itu adalah nilai maksimalnya, atau otomatis nilainya 1 seperti itu. Nah, inilah secara teoritis untuk membaca nilai setiap pixel pada setiap matriks gambar. Tapi dalam Python terdapat pustaka yang lebih memudahkan untuk mendapatkan untuk mencari nilai sebaran pixel pada gambar. Jadi di sini ada berikan contoh kode yang kedua yang lebih mudahnya. Nah, di sini kita akan diperbantukan lagi melalui pustaka library NumPy. Jadi tetap langkah awalnya sama saja. Kita baca dulu gambarnya. Nah, kemudian untuk menampung nilai pixel hitam dan pixel putihnya, kita tinggal pakai metode sum dari NumPy. Yang isinya itu kita sumnya, kita cek langsung nilai RGB dari setiap pixel pada gambar dengan perintah seperti ini. Jadi di sini langsung dicek setiap baris. Jadi kalau pakai tanda
bagi ini, dia ngecek setiap. Jadi yang pertama ini adalah setiap baris, kemudian setiap kolom. Nah, kemudian di sini ada 0, 1, 2, karena di sini kan kita bilang tadi untuk citra warna setiap pixelnya menampung 3 nilai seperti itu. Jadi nilai pertama, nilai kedua, nilai kedua dan nilai ketiga. Jadi langsung dicek semuanya. Jadi apakah sama dengan 0 atau apakah sama dengan 255. Jadi setiap nilai yang benar dari setiap pengecekan ini, maka otomatis nilainya bertambah 1. Jadi untuk sini jika benar untuk bagian black pixel maka bertambah nilai black pixel. Jika benar pengecekan ini, maka dia di sini akan menambah nilai white pixel. Kemudian sama saja ini untuk cetak hasil dan histogramnya tidak ada berubah sama sekali. Jadi ketika kita jalankan, maka kita dapatkan hasil yang sama seperti ini. Baik, terima kasih untuk telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.